Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bersyukur pada Allah, pada pagi hari ini kita masih bisa dibangunkan kembali oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas bagaimana biasanya. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga yaumil kiamah, dan kita harus berada dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, seperti biasanya kami akan bacakan tanya jawab Islami dari Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Hari ini masalah wudu, mandi wajib dan tayamum. Yang pertama tentang persentuhan pria dan wanita. Pertanyaan: bagaimana hukum bersentuhan antara suami istri yang telah berwudu? Apakah batal atau tidak? Mengingat pendapat-pendapat yang berbeda dan minta alasan-alasannya. Dari Slamet Riyadi, Pekanbaru, Ambon Selatan. Jawaban: dalam memahami ayat 6 surat Al-Maidah pada lafaz aula mathumun nisa, ada perbedaan pendapat. Sebagian berpendapat bahwa menyentuh wanita itu membatalkan wudu. Pendapat ini dipegang oleh ulama Syafi'iyah, ulama Hambaliyah, dan ulama Malikiyah. Bila dengan syahwat. Sebagian ulama lagi berpendapat tidak membatalkan wudu. Pendapat ini dipegang oleh ulama Hanafiyah. Muhammadiyah dalam Qur'an Tarjih menetapkan bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudu, berdalil bahwa kata amastum menurut tafsir Ibn Abbas berarti jama'tum, artinya mengumpuli, bukan sekedar menyentuh. Di samping itu, berdasarkan dari hadis riwayat An-Nasai yang menyatakan bahwa Aisyah menyatakan Rasulullah SAW sholat di waktu malam hari, sedang Aisyah berada di mukanya, dan pada waktu itu Nabi melakukan sholat witir. Nabi menyentuh Aisyah dengan kakinya. Demikian pula hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi bahwa Aisyah di suatu malam kehilangan Rasulullah dari tempat tidurnya, maka Aisyah pun mencarinya, dan Aisyah mendapatkannya dengan memegang atau meletakkan tangan pada telapak kaki Rasulullah SAW. Sekalipun Nabi bersentuhan dengan Aisyah, beliau tidak melakukan wudu lagi. Hal itu menunjukkan bahwa sentuhan dengan wanita tidak membatalkan wudu. Pertanyaan kedua: bagaimana hukum sentuh kulit antara suami dan istri, keduanya dalam keadaan berwudu? Sebagian ulama membatalkan dan sebagian lagi tidak membatalkan wudunya. Minta penjelasan dari Sitaneng, Bukit Tinggi. Jawaban: menurut keputusan Majelis Tarjih, sentuhan kulit suami dan istrinya yang kedua dalam keadaan berwudu tidak membatalkan wudu. Hal ini berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam ayat 6 surat Al-Maidah menyebutkan aulamat tun nisa, menurut tafsir Ibnu Abbas bahwa alam alaiha atau jima bersetubuh, bukan sekedar bersentuhan kulit. Selanjutnya dalam hadis riwayat An-Nasai dari Aisyah dan riwayat Muslim dan At-Tirmizi juga dari Aisyah menyebutkan bahwa Nabi SAW menyentuh kulit Aisyah sedang beliau sedang sholat,
tapi tetap terus melaksanakan atau melanjutkan sholatnya. Selanjutnya Siti Aisyah menyentuh kaki Nabi yang sedang sholat. Nabi pun terus melanjutkannya. Hadisnya yang artinya, hadis riwayat An-Nasai dari Aisyah, ia berkata, sungguhnya Rasulullah SAW sedang sholat dan aku berbaring di mukanya, melintang seperti mayat, sehingga ketika Nabi SAW akan sholat witir, beliau menyentuh kakiku. Sanadnya sahih. Hadis dari Aisyah, ia berkata, aku kehilangan Rasulullah SAW pada waktu malam hari dari tempat tidur, maka aku mencarinya dan memegang atau meletakkan kedua tanganku pada telapak kaki beliau, dan seterusnya dari hadis itu. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, serta disahihkan olehnya. Pertanyaan ketiga, wudu setelah mandi wajib. Bagaimana bunyi hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW setelah mandi atau setelah mandi wajib, mandi sunnah ataupun mandi biasa, tidak perlu wudu lagi, dari Suparlan, Kediri, Jawa Timur. Hadis yang menerangkan bahwa sudah mandi tidak perlu wudu lagi disebutkan pada beberapa hadis, beberapa kitab. Dalam kitab Nailul Authar dan Al-Muntaqo, demikian pula juga dalam kitab Jami'us Shaghir, tidak disebutkan mandi janabat atau mandi wajib, tapi sesudah mandi begitu saja. Tadi dalam kitab Al-Mughni yang disebutkan kata mandi janabat, yaitu sebagai berikut: kana la tabaddu ba'dal ghusl. Artinya, pernah Nabi SAW tidak mengambil air wudu sudah mandi. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan An-Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Aisyah. Kemudian karena Rasulullah SAW la yatawaddu ba'da ghusl al-janabah. Pernah Rasulullah SAW tidak lagi mengambil air wudu sudah mandi janabat. Hadis riwayat Ahmad, Abi Daud dan An-Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah dari Aisyah. Mandi wajib sudah bersenggama. Pertanyaan, kenapa setelah bersenggama kita diwajibkan mandi dan tidak sah sholatnya jika tidak mandi? Padahal pakaian yang terkena percikan sperma boleh dipakai untuk sholat. Adakah nas dalam Al-Quran atau hadis? Dari Alam Sah, Palembang. Jawaban, orang yang melakukan senggama diwajibkan mandi berdasarkan surat Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum junaban fattoharu. Dan apabila kamu sekalian dalam keadaan junub, maka mandilah. Adapun dari sunnah Rasulullah, kita dapat hadis-hadis lain sebagai berikut. Yang artinya, bersabda Nabi SAW, apabila satu di antaramu duduk di antara dua kaki dan dua tangan perempuan, kemudian melakukan senggama, maka sungguh wajib mandi bagimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagai riwayat ditambahkan, wal tamzil, wa in lam tamzil, artinya sekalipun tidak mengeluarkan sperma. Selanjutnya dapat dikemukakan keutamaan mandi setelah bersenggama, di antara lain adalah agar badan lekas kembali segar, seperti pertanyaan seorang sahabat kepada Nabi SAW. Dari Aisyah, ia berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seorang laki-laki yang menggul istrinya, kemudian dia merasa lesu. Ketika itu Aisyah duduk dekat Nabi SAW. Nabi menjawab pertanyaan sahabat tersebut, saya pernah juga dalam keadaan demikian beserta Aisyah, kemudian kami mandi. Hadis riwayat Muslim. Dasar yang menunjukkan mani atau sperma tidak najis dan pakaian yang kena sperma itu kalau digunakan sholat tetap wajib dibasuh, tidak wajib dibasuh terlebih dahulu, ialah hadis dari Abu Daud dan dari Aisyah. Aisyah berkata, saya menggaruk-garuk
air mani yang ada pada pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat dengan pakaian itu. Hadis riwayat Abu Daud. Pertanyaan kelima, melepas sanggul waktu mandi junub. Pertanyaan, bagaimana cara mandi junub sehabis bersenggama? Bagi perempuan, haruskah melepas sanggul atau ikatan rambut atau cukup dengan menyiram 3 kali di kepala? Dari Umi Fatimah, Belitung. Jawaban, cara mandi junub pada prinsipnya sama dengan mandi wajib lainnya, seperti mandi setelah menstruasi dan sebagainya. Cara mandi didasarkan berbagai hadis dan dapat pula didasarkan pada hadis riwayat Ibnu Majah dan dari Aisyah tentang cara mandi sudah bermenstruasi atau haid dengan melepaskan ikatan rambut atau sanggul. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Lepaskanlah rambutmu dan mandilah." Hadis riwayat Ibnu Majah dengan isnad yang sahih. Bagi wanita, mandi janabah dan rambutnya diikat berdasarkan hadis riwayat Al-Jamaah kecuali Bukhari dari Ummu Salamah, cukup dengan menyiram air pada rambut kepalanya 3 kali. Dari Ummu Salamah, ia berkata, "Aku mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujarku sebagai berikut. Saya ya Rasulullah adalah wanita yang mengikat anyaman rambut. Apakah saya harus melepaskan ikatan itu sudah untuk mandi janabat?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebenarnya cukup engkau menyiram kepalamu 3 kali, barulah engkau menyiram seluruh badanmu, lalu menjadi sucilah kamu." Hadis riwayat Al-Jamaah kecuali Al-Bukhari. Nilai hadis itu sahih dan tidak diragukan lagi. Dengan hadis ini dan hadis sebelumnya dapat dijadikan dasar bahwa utama di janabat wanita yang membuka sanggul ikatannya sebagai mandi sesudah menstruasi. Tapi kalau ada kesulitan, misalnya dingin sekali dan sebagainya, maka boleh dianggap cukup dengan menyiram rambut kepala 3 kali, kemudian meratakan air ke seluruh badan. Pertanyaan yang ke-6, benarkah tayamum hanya untuk 1 kali sholat atau bisa untuk beberapa kali sholat? Selama belum batal, mohon penjelasan beserta dalilnya. Dari Taufik Banjarnegara. Hadis yang menyatakan bahwa setiap melakukan sholat bagi orang yang tidak mendapatkan air harus melakukan tayamum, atau dengan kata lain bahwa tayamum hanya berlaku untuk 1 kali sholat, tidak didapati. Ada hadis mauquf yang dapat dihukumi marfu, yakni ungkap sahabat Ibnu Abbas yang artinya termasuk sunnah agar seorang yang sholatnya dengan melakukan tayamum tidak melakukan tayamum kecuali untuk 1 surat saja. Hadis mauquf ini diriwayatkan dari Ad-Darqutni dari Ibnu Abbas. Hadis ini dinyatakan dhaif karena ada perawinya yang bernama Hasan bin Umroh, ternyata yang lemah periwayatannya. Di kalangan ulama berpendapat berbeda pendapat mengenai hal ini. Imam Malik menurut pendapat yang masyhur, ia membolehkan tayamum untuk melakukan 2 surat fardu. Saya ulangi, Imam Malik menurut pendapat yang masyhur tidak membolehkan tayamum untuk melakukan 2 surat fardu. Demikian juga As-Syafi'i berpendapat, Ibnu Qadamah dan ulama Hambali tidak membolehkan 1 tayamum untuk 2 surat fardu dalam 1 waktu, seperti melakukan sholat jamak. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Amr bin Su'aib, riwayat yang dipandang sahih, dapat kita fahami bahwa melakukan tayamum tersebut setiap melakukan sholat lebih sesuai dengan zahir lafaz hadis tersebut sebagaimana tertera di bawah ini.
Amr bin Shu'aib dari ayahnya dan dari kakeknya, ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, telah dijadikan bumi untukku tempat sujud dan alat bersuci. Di mana saja sholat mendapatkanku, tidak tiba waktu sholat atau menyapu dengan debu tayamum, dan saya pun melakukan sholat. Hadis riwayat Ahmad dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dan neneknya. Hadis tersebut menunjukkan kesucian tanah untuk melakukan sholat. Yang dalam keadaan ketiadaan air diganti dengan tayamum, sebagai tersebut dalam surat ayat ke-6 dari surat Al-Maidah. Terakhir, pertanyaan. Saya mendengar keterangan seorang guru lulusan Arab Saudi bahwa air mineral atau aqua dibolehkan untuk berwudu karena air tersebut dari sumber asli. Benarkah keterangan tersebut? Kalau benar, apakah ibu yang bepergian kalau tidak mendapatkan air boleh tayamum dengan bedaknya? Dari Anis Musa. Jawaban, air aqua adalah air biasa yang dibersihkan bakterinya yang bisa menyebabkan orang mendapatkan penyakit. Jelasnya air aqua berasal dari air biasa, yaitu air hujan, air sumur, dan juga air laut yang ditawarkan kemudian dijernihkan dan kemudian dibersihkan dari bakteri-bakteri. Dahulu membersihkan bakteri itu dengan sinar ultraviolet, tapi karena menggunakan sinar itu kalau terlalu banyak akan ada bahayanya, maka digunakan sinar ozon yang mudah bereaksi dengan air dan lebih baik daripada sinar ultraviolet. Karena ini, aqua ini biasa itu adalah air biasa yang tidak bercampur dengan barang yang najis, sedang warna dan baunya warna dan baunya tetap seperti air biasa. Maka air itu hukumnya sebagai air mutlak yang suci dan mensucikan. Adapun dalil kesucian air biasa berasal dari dan air laut kemudian menjadi air dalam sumur dalam ayat 14 surat Al-Furqan. Dan kami turunkan dari langit air suci atau bersih. Dan ayat 11 surat Al-Anfal yang artinya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengannya. Juga hadis riwayat Al-Hadis dari 5 dari Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi dan An-Nasai serta Ibnu Majah dan Abu Hanifah. Ketika seorang bertanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang membolehkan berwudu dengan air laut, maka jawab Nabi, laut itu suci, bangkainya pun halal. Mengenai tayamum dengan bedak itu lain persoalannya. Seperti kita ketahui bahwa tayamum itu menurut ayat 43 surat An-Nisa dan ayat 6 surat Al-Maidah. Demikian pula halnya hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Imran bin Husain mengatakan sya'id artinya debu dari tanah, bukan dari yang lain. Karenanya bedak yang tersebut terbuat dari berbagai tepung dan tidak terdapat sedikit pun unsur sya'id atau debu atau tanah, maka tidak dapat dipakai untuk bertayamum. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.